Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan saya, Laili Rahmawati, NIM 161, Hasan Basri, NIM 172, Berlian Kartikaningrum, NIM 178, dan Fitri Rahayu, NIM 192. Di sini kami akan mempresentasikan tentang preliminary analysis atau analisis pendahuluan pada statistika deskriptif. Statistika deskriptif menurut Sugiono 2015 yaitu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan secara generalisasi. Yang termasuk dari statistika deskriptif yaitu rata-rata, standar deviasi, kisaran skor, skewness, dan kurtosis. Variabel kategoris atau variabel diskrit, yaitu variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Untuk memperoleh statistika deskriptif untuk kategorikal variabel ini memerlukan frekuensi. Frekuensi ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah responden. Contoh dari variabel kategoris ini yaitu jenis kelamin, yaitu untuk membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Cara memperoleh statistika deskriptif untuk variabel kategoris yang pertama, dari menu, klik menganalisa, lalu klik statistika deskriptif, kemudian frekuensi. Yang kedua, pilih dan sorot variabel kategori yang ingin dianalisis. Yang ketiga, klik baik. Yang selanjutnya, variabel berkelanjutan atau continue, yaitu untuk variabel continue, misalnya usia, lebih mudah digunakan deskripsi yang akan memberi statistik ringkasan seperti min, median, dan standar deviasi. Nah, untuk prosedur memperoleh statistika deskriptif untuk variabel continue ini ada beberapa tahap. Yang pertama, dari menu kita klik menganalisa, lalu pilih statistik deskriptif, kemudian penjelasan. Yang kedua, klik pada semua variabel continue yang ingin dapatkan deskriptif. Yang ketiga, klik pada pilihan tombol. Kemudian yakinkan jika rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum telah dicentang dan kemudian kita klik skewness dan kurtosis. Yang keempat yaitu klik terus, lalu baik, atau aktif tempel untuk menyimpan ke editor sintak. Nah, interpretasi output dari deskriptif. Deskriptif juga menyediakan beberapa informasi mengenai distribusi skor pada variabel continue, yaitu skewness dan kurtosis. Informasi ini mungkin diperlukan jika variabel-variabel ini digunakan dalam teknik statistik parametrik, misalnya uji T, dan analisis ragam. Nah, kecenderungan nilai ini memberikan indikasi simetri distribusi. Kurtosis di sisi lain memberikan informasi tentang puncaknya distribusi. Jika distribusinya sangat normal, maka akan memperoleh nilai skewness dan kurtosis 0. Selanjutnya data hilang. Biasanya saat kita sedang menganalisis data itu sering terjadi masalah yaitu data yang menghilang. Nah, berikut cara-caranya. Yang pertama, kecualikan case-wise opsi akan menyetarakan kasus dalam analisis hanya jika mereka memiliki data lengkap. Semua variabel terdaftar di variabel kotak untuk kasus itu. Sebuah kasus akan sepenuhnya dikecualikan dari semua analisis jika tidak ada informasi. Yang kedua, kecualikan kasus secara berpasangan. Opsi ini bagaimanapun mengecualikan caching atau orang hanya jika mereka kehilangan data
yang diperlukan untuk analisis spesifik. Mereka masih akan dimasukkan dalam analisis manapun yang memiliki informasi yang diperlukan. Yang ketiga, ganti dengan yang berarti opsi, yang tersedia dalam beberapa prosedur statistik SPSS, misalnya regresi berganda, menghitung nilai rata-rata untuk variabel, dan memberikan setiap kasus yang hilang nilai. Opsi ini seharusnya tidak pernah digunakan, karena dapat sangat merusak hasil analisis, terutama jika memiliki banyak nilai yang hilang. Selanjutnya yaitu selalu tekan tombol pilihan tombol untuk setiap prosedur statistik yang akan digunakan. Dan periksa opsi mana yang dicentang, atau opsi default bervariasi di seluruh prosedur. Yang selanjutnya, ada opsi yang lebih maju dan kompleks yang tersedia di SPSS untuk memperkirakan nilai yang hilang, misalnya imputasi. Ini termasuk dalam analisis nilai hilang prosedur. Ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi pola dalam data yang hilang. Selanjutnya yaitu menilai normalitas. Normal digunakan untuk menggambarkan kurva simetris, bentuk lonceng yang memiliki frekuensi skor terbesar di tengah dengan frekuensi lebih kecil menuju ekstrim. Ini dapat dilihat pada Gravater dan Wallnow 2004 halaman 48. Normalitas dapat dinilai sampai batas tertentu dengan memperoleh nilai skewness dan kurtosis, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, prosedur untuk menilai normalitas menggunakan Explore. Yang pertama, dari menu, di bagian atas layar klik menganalisa, lalu pilih statistik deskriptif, kemudian jelajahi. Yang kedua, klik pada variabel yang diminati, kemudian klik pada tombol panah untuk memindahkan mereka ke daftar tanggungan kontak. Yang ketiga, dalam bari label kasus berdasarkan kotak, masukkan variabel ID. Kemudian yang keempat, dalam tampilan bagian, pastikan itu kedua pilihan. Kelima, klik pada statistik tombol dan klik penjelasan dan pencilan, kemudian klik diterus. Yang keenam, klik pada plot tombol. Di bawah deskriptif, kemudian klik histogram, kemudian klik plot normalitas dengan tes, kemudian klik terus. Yang ketujuh, klik pada pilihan tombol. Dalam nilai yang hilang bagian, klik kecualikan kasus secara berpasangan. Nah, kemudian klik terus lalu baik. Yang selanjutnya yaitu memeriksa outlier. Pertama, lihat histogram. Lihatlah ekor dari distribusi. Apakah ada titik data yang berdiri sendiri di luar batas? Jika demikian, ini adalah outlier potensial. Jika skor menurun dengan kemiringan yang wajar, mungkin tidak terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua, periksa box plot. Skor apapun yang dianggap SPSS adalah outlier akan muncul sebagai lingkaran kecil dengan nomor yang terlampir. Nah, ini merupakan nomor ID dari casing ini. SPSS mendefinisikan poin sebagai outlier jika mereka memperpanjang lebih dari 1,5 panjang kotak dari tepi kotak. Poin ekstrim ditunjukkan dengan tanda bintang, yaitu titik yang memanjang lebih dari 3 panjang kotak dari tepi kotak. Yang selanjutnya, periksa skor dan lihat apakah masih dalam kisaran skor yang memungkinkan untuk variabel tersebut. Penting untuk memeriksa bahwa skor pencilan itu asli, bukan hanya kesalahan.
Terkadang ada baiknya memeriksa kembali dengan kuesioner atau catatan data untuk melihat apakah ada kesalahan dalam memasukkan data. Jika itu adalah kesalahan, perbaiki dan ulangi blogspot. Jika ternyata itu adalah skor asli, ada kemudian perlu memutuskan apa yang akan dilakukan. Tapi beberapa penulis statis menyarankan untuk menghapus semua outlier ekstrim dari file data. Ada juga yang menyarankan untuk mengubah nilai ke nilai yang kurang ekstrim, sehingga termasuk orang dalam analisis tetapi tidak membiarkan skor mengubah statistik. Yang keempat yaitu informasi dalam penjelasan label dapat memberi indikasi seberapa besar masalah yang mungkin terjadi pada kasus-kasus terpencil ini. Nilai yang diminati adalah 5%, min dipangkas. Jika nilai rata-rata yang dipangkas dan nilai rata-rata sangat berbeda, ada mungkin perlu menyelidiki poin data terlebih dulu. Selanjutnya yaitu jika ingin mengubah atau menghapus nilai dalam file Anda, buka editor data jendela, mengurutkan file data dalam urutan menurun. Nah, ini untuk menemukan orang-orang dengan nilai tertinggi atau naik jika khawatir tentang kasus dengan nilai yang sangat rendah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang menggunakan grafik untuk menggambarkan dan mengeksplorasi data. Ya, tentang mengeksplor dan menggambarkan data menggunakan grafik itu dapat melalui histogram, grafik batang, grafik garis, plot pencar, dan juga plot kotak. Oke, yang pertama yaitu histogram. Histogram digunakan untuk menampilkan distribusi variabel kontinu tunggal. Kontinu tunggal itu misalnya usia, skor stres yang dirasakan oleh seseorang. Langkah-langkah atau prosedur untuk membuat histogram yang pertama yaitu dari menu klik grafik, lalu pilih dialog warisan, dan pilih histogram. Selanjutnya, pada setiap variabel yang Anda minati, pindahkan ke variabel kotak. Yang dipilih yaitu variabel kontinu, misalkan total tekanan yang dirasakan. Dan yang ketiga yaitu jika Anda ingin membuat histogram terpisah atau berbeda, maka pilih panel oleh untuk bagian, memilih baris jika Anda ingin dua grafik di atas satu sama lain, atau kolom jika Anda ingin mereka berdampingan. Dalam contoh ini bisa dicontohkan dengan memasukkan variabel jenis kelamin ke dalam kolom kotak. Yang terakhir yaitu klik baik dalam tampilan tersebut untuk menyimpan ke editor sintak. Selanjutnya yaitu grafik batang. Grafik batang atau disebut juga bar grafik bisa sederhana atau sangat kompleks. Itu tergantung pada berapa banyak variabel yang Anda gunakan atau sertakan. Grafik batang juga menunjukkan jumlah kasus dalam kategori tertentu. Dapat menunjukkan skor pada beberapa variabel kontinu untuk kategori yang berbeda. Langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan atau membuat grafik batang yang pertama yaitu Grafik, lalu pilih warisan dialog, kemudian kita memilih batang. Setelah kita memilih batang, kita kemudian klik berkelompok. Yang kedua, klik ringkasan untuk berkelompok kasus, kemudian kita klik definisikan. Nah, dalam bar itu mewakili kotak, sehingga kita klik statistik lainnya.
Kemudian yang keempat yaitu klik variabel continue yang Anda minati. Yang kelima, klik variabel kategori pertama. Yang keenam yaitu klik variabel kategori lainnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu klik baik untuk menyimpan ke editor sintak. Yang selanjutnya yaitu grafik garis. Prosedur atau langkah dalam membuat grafik garis yaitu yang pertama, pilih grafik, warisan dialog, kemudian baris. Yang kedua, klik berganda, data dalam bagan arrow bagian, ringkasan untuk kelompok kasus. Kemudian kita klik definisikan. Yang ketiga, garis mewakili kotak, sehingga kita perlu klik statistik lainnya. Yang keempat, klik pada variabel kategori pertama. Yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu klik baik untuk menyimpan ke editor sintak. Selanjutnya yaitu scatter plot. Prosedur dalam membuat scatter plot yang pertama yaitu klik grafik, kemudian warisan dialog, kita menyebarkan dialog atau dot. Yang kedua, klik penyebaran sederhana lalu definisikan. Yang ketiga, klik variabel pertama Anda. Yang keempat, klik memindahkannya ke kotak sumbu Y. Yang kelima, pindahkan variabel Anda yang lain. Setelah itu yang keenam, pindahkan variabel ID jendela, kemudian beri label kasus. Dan yang terakhir yaitu kita klik baik untuk menyimpan ke editor sintak. Nah, interpretasi output dari scatter plot yang pertama yaitu prosedur ini akan menghasilkan metrik sebar. Yang pertama yaitu kita klik grafik, warisan dialog, kemudian menyebarkan atau dot. Yang kedua, kita klik pancar metrik, kemudian kita klik definisikan. Nah, setelah itu kita pilih semua variabel continue. Setelah kita memilih variabel continue, kita pilih variabel jenis kelamin dan pindahkan ke baris kotak. Kemudian kita klik pilihkan tombol dan kecualikan kasus. Variabel demi variabel, kemudian kita klik baik untuk menyimpan editor sintak. Nah, untuk mengedit bagan atau grafik, yang pertama yaitu kita mulai Word dan buka file. Setelah itu pastikan kita memiliki penonton jendela layar depan. Nah, setelah itu kita klik sekali lagi pada grafik yang ingin disalin. Setelah itu kita mulai edit dan kita yang terakhir yaitu klik dokumen Word dan manipulasi data. Setelah Anda memasukkan data dan file data telah diperiksa keakuratannya, langkah selanjutnya melibatkan manipulasi data mentah ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan untuk menguji hipotesis. Nah, untuk proses ini tersendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama, menambahkan skor dari item yang membentuk setiap skala. Yang kedua, mentransformasikan variabel miring untuk analisis yang membutuhkan skor terdistribusi normal. Yang ketiga, menyusutkan variabel continue ke dalam variabel kategori. Yang keempat, mengurangi atau menciutkan jumlah kategori dari suatu variabel kategori. Gunakan sintak untuk mencatat prosedur. Untuk mengakses sintak, ikuti instruksi yang diperlihatkan di bagian prosedur untuk diikuti, tetapi berhenti sebelum mengklik final bulk tombol. Sebagai gantinya, klik pada tempel tombol. Ini akan membuka jendela baru. Jendela editor sintak menunjukkan perintah yang telah Anda pilih. Perintah yang ditempelkan ke editor sintak tidak dieksekusi sampai Anda memilih untuk menjalankannya. Untuk menjalankan perintah, sorot perintah spesifik dan kemudian klik pada lari opsi menu atau ikon panah dari bilah menu. Nah, langkahnya itu terdapat dua. Pertama, langkah membalikan item yang bernada negatif. Yang kedua, menambahkan skor total untuk
skala. Nah, untuk yang membalikkan item benar dan negatif itu dalam beberapa skala, kata-kata dari item tertentu telah dibalik untuk membantu mencegah bias respon. Ini terbukti dalam skala optimisme yang digunakan dalam survei. Butir 1 ditulis dalam arah positif. Dalam masa yang tidak pasti, biasanya mengharapkan yang terbaik. Butir 2 bagaimanapun adalah kata-kata negatif. Jika ada yang salah bagi saya, itu akan terjadi. Yang langkah kedua, menambahkan skor total untuk skala. Nah, setelah Anda membalikkan item yang benar dan negatif dalam skala, Anda akan siap untuk menghitung skor total untuk setiap subjek. Penting harus diketahui, Anda harus melakukan ini ketika Anda memiliki file data lengkap, karena SPSS tidak membaharui perintah ini ketika Anda menambahkan data tambahan. Terus untuk mengumpulkan variabel terkini dalam kelompok. Ketika memiliki distribusi yang sangat miring, mungkin ingin membagi sampel menjadi kelompok yang sama sesuai dengan koresponden dari beberapa variabel. Untuk menggambarkan proses ini dapat menggunakan billing visual. Billing visual sendiri digunakan untuk mengidentifikasi titik cut-off yang cocok untuk mencegah variabel kontinu usia menjadi 3 kelompok yang kira-kira sama. Teknik yang sama dapat digunakan untuk membuat median split, yaitu untuk membagi sampel menjadi 2 kelompok menggunakan median sebagai titik batas. Setelah titik cut-off diidentifikasi, billing visual akan membuat variabel kategori baru yang hanya memiliki nilai yang sesuai dengan 3 rentang usia yang dipilih. Selanjutnya, mengumpulkan jumlah kategori dari variabel kategori. Prosedur untuk pengkodean ulang variabel kategori yang pertama, dari menu di bagian atas layar, klik mengubah, kemudian direcode menjadi variabel yang berbeda. Yang kedua, pilih variabel yang ingin Anda kodekan ulang. Yang ketiga, klik pada tombol berlabel nilai lama dan baru. Yang keempat, di bagian nilai lama, Anda melihat kotak berlabel nilai. Ketikkan kode atau nilai pertama dari variabel Anda saat ini. Yang kelima, untuk nilai kedua, saya akan mengetik dua di nilai lama tapi di nilai baru. Yang keenam, untuk nilai ketiga dari variabel asli, saya akan mengetik 3 di tua. Yang ketujuh, klik terus dan kemudian baik. Yang kedelapan, pergi ke editor data jendela dan pilih tampilan jendela tab. Terus selanjutnya, mengubah variabel. Ada beberapa jenis variabel. Yang pertama, variabel akar pangkat 2. Rumus variabel akar pangkat 2 sendiri, variabel baru sama dengan sqrt. Untuk yang kedua, logaritma. Rumus dari logaritma sendiri, variabel baru sama dengan lg10 atau variabel lama. Untuk terbalik, rumusnya variabel baru sama dengan 1 per variabel lama. Yang keempat, refleksi dan root kuadrat. Variabel baru sama dengan sqrt dalam kurung q variabel lama, di mana q sama dengan nilai terbesar yang mungkin plus 1. Yang selanjutnya, refleksi dan logaritma. Rumusnya variabel baru sama dengan lg10
kurung buka variabel K min lama, di mana K nilai terbesar yang mungkin plus 1. Renungkan dan kebalikan. Rumusnya variabel baru sama dengan 1 per K min 1 per dalam kurung K min variabel lama, di mana K nilai terbesar yang mungkin ditambah 1. Baik, sekarang dilanjut memeriksa keandalannya dari skala. Ketika memilih skala untuk dimasukkan dalam studi, penting untuk menemukan skala yang dapat diandalkan. Dalam sejumlah aspek berbeda untuk keandalan dapat dilihat pada pembahasannya di bab pertama. Salah satu masalah utama menyangkut konsistensi internal skala. Ini mengacu pada tingkat di mana item yang membentuk skala berkumpul bersama. Nah, salah satu indikator konsistensi internal yang paling umum digunakan yaitu koefisien alpha converge. Idealnya, koefisien alpha converge dari skala harus di atas 0,7. Nah, nilai alpha converge ini cukup sensitif terhadap jumlah item dalam skala. Keandalan skala dapat bervariasi tergantung pada sampel. Oleh karena itu, perlu untuk memeriksa bahwa setiap skala dapat diandalkan dengan sampel khusus. Jika skala mengandung beberapa item yang word negatif atau umum dalam ukuran psikologis, ini perlu dibalik sebelum memeriksa keandalannya. Nah, petunjuk penggunaan ini tentang cara ini disediakan di bab 8. Pastikan bahwa memeriksa dengan manual skala atau artikel jurnal di mana itu dilaporkan untuk instruksi mengenai perlunya membalikkan item dan untuk informasi tentang setiap subskala. Terkadang skala mengandung sejumlah subskala yang mungkin atau tidak dapat digabungkan untuk membentuk skor skala total. Jika perlu, keandalan masing-masing subskala dan skala total perlu dihitungkan. Jika mengembangkan skala sendiri untuk digunakan dalam studi, pastikan membaca secara luas tentang prinsip dan prosedur pengembangan skala. Kemudian tentang prosedur untuk memeriksa keandalan skala. Sebelum memulai, harus memeriksa bahwa semua item dengan kata-kata negatif dalam skala telah dibalik. Nah, jika tidak melakukan ini, akan menemukan bahwa memiliki nilai alpha converge yang sangat rendah dan salah. Nah, dalam hal ini tidak ada barang yang perlu disimpan kembali. Kemudian prosedurnya, yang pertama, dari menu di bagian atas layar, klik menganalisa, kemudian pilih skala, kemudian analisis keandalan. Langkah yang kedua, klik pada semua item individual yang membentuk skala. Misal dalam contohnya ada 5
5 item ini. Kemudian pindahkan ini ke kotak bertanda item. 5 item itu dipindahkan ke kotak bertanda item. Yang ketiga, dalam model bagian pastikan alfa dipilih. Yang keempat, dalam label skala kotak, ketik nama skala atau subskala atau kepuasan hidup. Nomor 5, klik pada statistik tombol. Dalam penjelasan untuk bagian, pilih barang, skala, dan skala jika item dihapus. Dalam antar item bagian, klik korelasi. Dalam ringkasan bagian, klik korelasi. Nomor 6, klik terus lalu baik atau aktif tempel untuk menyimpan ke editor sintaks. Kemudian menafsirkan output dari keandalan. Periksa apakah jumlah casing sudah benar. Casing yaitu kasus ringkasan pemrosesan. Dan jumlah item sudah benar dalam statistik keandalan meja. Periksalah matrik korelasi antar item untuk nilai negatif. Periksalah Converge alpha, nilai yang digunakan dalam statistik keandalan meja. The korelasi item total dikoreksi nilai yang ditunjukkan dalam statistik barang total. Di kolom menuju alpha, jika item dihapus, dampak menghapus setiap item dari skala diberikan. Bandingkan nilai-nilai ini dengan nilai alpha akhir yang diperoleh. Kemudian untuk skala dengan sejumlah kecil item, misal kurang dari 10, terkadang sulit untuk mendapatkan nilai alpha converge yang layak dan mungkin ingin mempertimbangkan untuk melaporkan nilai korelasi antar item rata-rata yang ditunjukkan dalam ringkasan item statistik meja. Kemudian mempresentasikan hasil dari keandalan. Biasanya akan melaporkan konsistensi internal skala yang digunakan dalam penelitian di bagian metode laporan di bawah judul tindakan atau bahan. Setelah menggambarkan skala atau jumlah item, skala respon yang digunakan, riwayat gunakan, juga harus menyertakan ringkasan informasi keandalan yang dilaporkan oleh pengembang skala dan peneliti lain, dan kemudian kalimat untuk menunjukkan hasil untuk sampel. Nah, itu tadi tentang memeriksa keandalannya dari skala. Sekarang memilih statistik yang tepat. Fitur utama teknik statistik yaitu yang pertama, teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel. Dibahas dalam bagian 4 buku ini. Buku yang sudah di-share ya teman-teman. Kemudian nomor 2, teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi perbedaan di antara kelompok-kelompok. Dibahas dalam bagian 5 buku ini. Kemudian menjelajah
menjelajahi hubungan antar variabel. Yang pertama, chi-square untuk kemerdekaan. Yang kedua, korelasi. Yang ketiga, korelasi parsial. Yang keempat, regresi berganda. Yang kelima, analisis faktor. Korelasi digunakan ketika ingin mengeksplorasi kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu. Nah, sedangkan korelasi parsial merupakan perpanjangan dari korelasi Pearson. Ini memungkinkan untuk mengontrol kemungkinan efek dari variabel perancu lainnya. Kemudian, regresi berganda merupakan perluasan korelasi yang lebih canggih dan digunakan ketika ingin menjelajahi kemampuan prediksi dari sekumpulan variabel independen pada suatu kontinu ukuran tergantung. Berbagai jenis regresi berganda kemungkinan untuk membandingkan kemampuan prediksi variabel independen tertentu dan untuk menemukan set variabel terbaik untuk memprediksi variabel dependen. Kemudian ada analisis faktor. Ini memungkinkan untuk menyingkat satu set variabel besar atau item skala ke jumlah yang lebih kecil, dimensi atau faktor yang lebih mudah dikelola. Nah, ini dilakukan dengan merangkum pola-pola korelasi yang mendasarinya dan mencari rumpun atau kelompok barang-barang yang berkaitan erat. Teknik ini sering digunakan ketika mengembangkan skala dan ukuran untuk mengidentifikasi struktur yang mendasarinya. Nah, untuk yang pertama, chi-square itu menggunakan chi-square untuk keterkaitan atau kemandirian untuk mengeksplorasi hubungan mereka. Nah, misal dalam semua analisis dijelaskan di atas melibatkan eksplorasi hubungan antara variabel kontinu. Nah, jika hanya memiliki variabel kategorikal, dapat menggunakan uji chi-square ini. Ya, kemudian menjelajahi perbedaan antar kelompok. Yang pertama, independent sample t-test. Nah, t-test digunakan saat memilikinya dua kelompok, misal pria dan wanita, atau dua set data sebelum dan data sesudah, dan ingin membandingkan skor rata-rata pada beberapa variabel kontinu. Kemudian ada uji berpasangan sampel atau tindakan berulang. Kemudian yang ketiga, analisis varian satu arah antara kelompok. Analisis varian satu arah ini mirip dengan uji T, tetapi digunakan saat memilikinya
2 atau lebih kelompok dan Anda membandingkan skor rata-rata pada variabel kontinu. Ini disebut satu arah karena melihat dampak dari hanya satu variabel independen pada variabel dependen. Kemudian yang keempat, analisis varian dua arah antar kelompok. Analisis varian dua arah ini memungkinkan menguji dampak dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, memungkinkan Anda menguji efek interaksi, yaitu ketika efek dari satu variabel independen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Misal, ketika Anda menduga bahwa optimisme meningkatkan seiring bertambahnya usia, tetapi hanya untuk laki-laki. Itu hanya contoh. Nah, kemudian yang ke-5, analisis varian antara dalam campuran. Ya, yang ke-6, analisis varian multivarian. Analisis varian multivarian atau MANOVA digunakan ketika ingin membandingkan grup pada sejumlah yang berbeda, tetapi terkait variabel dependen. Misalnya, membandingkan efek berbagai perawatan pada berbagai ukuran hasil. Contoh, kecemasan atau depresi. Nah, multivariate ANOVA dapat digunakan dengan desain faktorial satu arah, dua arah, dan lebih tinggi yang melibatkan satu, dua, atau lebih variabel independen. Kemudian, analisis kovarian. Analisis kovarian digunakan ketika ingin secara statistik mengontrol kemungkinan efek dari variabel pengganggu tambahan atau kovariat. Nah, ini berguna ketika menduga bahwa grup berbeda pada beberapa variabel yang dapat memengaruhi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk memastikan bahwa itu adalah variabel dependen yang melakukan pengaruh, analisis kovarian ini secara statistik menghilangkan efek kovariat. Analisis kovarian dapat digunakan sebagai bagian dari desain satu arah, dua arah, atau multivariat. Kemudian proses pembuatan keputusan. Setelah melihat berbagai pilihan yang tersedia, sekarang saatnya untuk memilih teknik mana yang cocok untuk kebutuhan. Dalam memilih statistik yang tepat, perlu mempertimbangkan sejumlah faktor berbeda. Ini termasuk pertimbangan jenis pertanyaan yang ingin ditangani, jenis item dan skala yang dimasukkan dalam kuesioner, sifat data yang dimiliki untuk setiap variabel, dan asumsi yang harus dipenuhi untuk masing-masing variabel. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, pertanyaan apa yang ingin Anda sampaikan? Tulis sendiri daftar lengkap semua pertanyaan yang ingin Anda jawab dari penelitian Anda. Anda mungkin menemukan bahwa beberapa pertanyaan dapat ditanyakan
dengan berbagai cara. Kemudian, langkah kedua, temukan item dan skala kuesioner yang akan Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jenis item dan skala yang dimasukkan dalam penelitian Anda nanti akan memainkan peran besar dalam menentukan teknik statistik mana yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Itulah mengapa sangat penting untuk mempertimbangkan analisis yang ingin Anda gunakan ketika pertama kali merancang studi Anda. Jika Anda memberikan kuesioner atau survei untuk studi Anda, kembalilah ke item-item kuesioner spesifik dan buku catatan Anda dan temukan setiap pertanyaan individual, misalnya usia, dan skor skala total, misalnya optimisme, yang akan Anda gunakan dalam analisis Anda. Identifikasi setiap variabel, bagaimana pengukurannya, berapa banyak pilihan jawaban yang ada, dan kisaran skor yang memungkinkan. Jika studi Anda melibatkan percobaan, periksa bagaimana masing-masing variabel dependen dan independen Anda diukur. Apakah skor pada variabel terdiri dari jumlah respon yang benar, peringkat pengamatan dan perilaku tertentu, atau lamanya waktu yang dihabiskan subjek untuk kegiatan tertentu. Apapun sifat penelitian ini, cukup jelas bahwa Anda tahu bagaimana masing-masing variabel Anda diukur. Langkah yang ketiga, identifikasi sifat masing-masing variabel Anda. Secara khusus, Anda perlu menentukan apakah masing-masing variabel Anda adalah variabel independen atau variabel dependen. Informasi ini bukan berasal dari data Anda, tetapi dari pemahaman Anda tentang area topik, teori yang relevan, dan penelitian sebelumnya. Penting bahwa Anda jelas dalam pikiran Anda sendiri atau dalam pertanyaan penelitian Anda mengenai hubungan antara variabel-variabel Anda, mana yang melakukan pengaruh atau independen dan mana yang dipengaruhi atau tergantung. Ada beberapa analisis, misalnya nih, korelasi, di mana tidak perlu menentukan variabel mana yang independen dan tergantung. Untuk analisis lain seperti ANOVA, penting bagi Anda untuk menjelaskannya, menggambarkan model tentang bagaimana Anda melihat variabel yang berhubungan sering berguna di sini. Kemudian yang kelima, yaitu yang keempat, gambarlah diagram untuk setiap pertanyaan penelitian Anda. Salah satu masalah utama yang harus Anda pertimbangkan adalah apakah tertarik pada hubungan antara dua variabel atau tertarik perbandingan dua kelompok. Nah, merangkum informasi yang Anda miliki dan menggambarkan diagram untuk setiap pertanyaan dapat membantu memperjelas ini untuk Anda. Kemudian yang kelima, putuskan apakah teknik statistik parametrik atau non-parametrik sesuai. Setiap teknik parametrik yang berbeda seperti uji T, ANOVA, korelasi Pearson, memiliki asumsi tambahan lainnya. Penting bahwa Anda memeriksa ini sebelum Anda melakukan analisis. Asumsi spesifik dicantumkan untuk setiap teknik yang
tercakup dalam bab-bab selanjutnya dari buku ini, buku yang telah disebarkan. Kemudian yang ke-6, membuat keputusan terakhir. Setelah Anda mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai pertanyaan penelitian Anda, tingkat pengukuran untuk masing-masing variabel Anda, dan karakteristik data yang Anda miliki, Anda akhirnya dapat mempertimbangkan pilihannya. Dalam cari informasi tambahan tentang teknik yang Anda pilih untuk memastikan bahwa memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip yang mendasari dari asumsi mereka. Sebaiknya gunakan sejumlah sumber berbeda untuk proses ini. Seperti menulis yang berbeda memiliki pendapat berbeda. Anda harus memiliki pemahaman tentang masalah kontroversial. Kemudian Anda bahkan mungkin perlu menjustifikasi penggunaan statistik tertentu dalam situasi Anda. Kemudian jadi pastikan Anda telah membaca secara luas. Itu merupakan keputusan akhir. Baik, presentasi cukup sekian. Apabila ada salah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.